Betul, ini kan kerja malam ini apa kuliah malam ini kan sebenarnya untuk para pekerja ya, Bang. Oh. Salman, speakermu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Apakah kita udah pernah jumpa ya? Ibu udah pernah mengampu kalian belum? Belum ya? Belum pernah, Bu. Baru ini, Bu. Matematika semester 1 sama siapa? Sama Pak Pinondang. Oh, sama Pak Pinondang yang orangnya tinggi-tinggi itu ya? Bukan ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Gimana? Bagus nilainya? Alhamdulillah, Bu. Lumayan. Oh, lumayan. Oh, kalau lumayan berarti Ibu nggak susah-susah lagi dong ngajarin kalian. Karena dasarnya udah bagus kan? Kalau dasarnya udah bagus di statistika ini hanya tinggal menyesuaikan saja, ya. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistika, ya. Peraturan-peraturan ataupun tugas-tugas, kuis dan yang lainnya mungkin masih sama dengan dosen-dosen yang lain, yaitu ada tugas awal, ada tugas akhir, ya, ada kuis, ada UTS dan ada UAS, dan peraturan yang khusus misalnya pertemuan berapa kali dan harus WA dan segala macam, dan tugas-tugas itu harus terpenuhi. Ya, itu nanti ada beberapa tugas, Ibu nggak akan bilangkan tugas mana yang Ibu akan input, tapi nanti Ibu akan ambil acak. Ambil acak artinya apa? Bisa saja nanti di tugas 2 dan 3 Ibu yang ambil, kalian nggak ngirim. Jadi usahakan pada saat Ibu memberikan tugas, kalian kirim semuanya. Jadi mana yang mau Ibu input untuk nilai tugas, jadi kalian udah standby. Paham di situ? Begitu juga Paham, Bu. kuis. Kuis itu nanti Ibu bisa aja kasih secara langsung, misalnya pertanyaan-pertanyaan. Ini jumitnya kan Ibu rekor ya, jadi Ibu tahu siapa yang menjawab. Ya, pada saat itulah merupakan salah satu kuis yang nggak perlu Ibu pakai gunakan kuis tulis. Kalau tulis itu biasanya untuk tugas aja. Jadi biar suasana pembelajaran kita itu agak hidup, tidak hanya satu arah Ibu yang menjelaskan saja. Ya. Jadi di kontrak kuliah dan materi serta pertanyaan-pertanyaan asesmen yang sudah Ibu kirim di e-learning, mungkin kalian sudah buka. Apa aja pertemuan kita untuk hari ini? Apa yang diinginkan oleh potensi utama? Setelah mempelajari konsep dasar statistika di pertemuan pertama ini, apa yang diharapkan dari kalian? Mahasiswa harus mampu apa? Sudah buka atau belum? Sudah buka RPS-nya apa belum? RPS yang Ibu kirim, sudah. Apa yang diinginkan? Sudah, Bu. Kalian Mampu memahami.
Mampu memahami apa itu statistik, apa itu konsep dasar statistik, ya begitu. Jadi intinya selama ini kita sudah pernah mengenal kata-kata statistik. Jadi Ibu akan mengulang kembali, mengulang sedikit untuk suatu pertanyaan yang tentunya seharusnya kalian harus bisa langsung menjawabnya. Ya, apa itu beda statistik dan statistika? Yang pertama, apa manfaatnya kita belajar statistika? Kenapa kita harus belajar statistika? Ya, apa alasannya? Coba kalian konsep dulu. Jawaban itu tidak perlu panjang, namun setidaknya Ibu mengerti apa jawaban kalian, teman-temannya juga mengerti apa yang kalian jawab. Ya, silakan Ibu kasih waktu 2 menit untuk menyusun kata-kata. Yang pertama, apa itu statistik dan apa itu statistika, lantas apa bedanya? Yang kedua, apa manfaatnya kita belajar statistika? Ya, yang ketiga, kenapa kita harus belajar statistika? Orang kita di sistem informasi kok harus belajar statistika? Itu kan orang matematika. Begitu, ya. Nah, tentunya ada suatu pertanyaan yang mengganjal yang intinya pada dasarnya Ibu yakin itu karena kebanyakan itu nggak suka yang namanya belajar matematika. Karena kalau matematika itu berhubungan dengan statistika. Nggak taunya saya masuk sistem informasi kok ada belajar matematika lagi ya? Apa sih? Kenapa harus itu? Gitu. Nah, coba ayo dijawab. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menulis jawabannya dan memberikan presentasi jawaban dari kalian. Silakan. Ya, silakan. Coba kameranya tolong dibuka semuanya. Ya, kalau lagi tatap muka sama Ibu, usahakan kameranya dibuka semuanya. Intinya seolah-olah kita lagi belajar di kelas. Kalau belajar di kelas, Ibu kan tahu kalian semua seperti apa. Lagian kita kan belum pernah jumpa. Sampai setidaknya Ibu ada recording Ibu yang, oh si ini Ibu pernah mengajar dia, gitu. Coba ini si B sama S. Masa B sama S? Apa nantinya? Bima Satria Soen. Gimana orangnya? Ibu nggak tahu. Ya. Nah, coba tolong buka semua yang tampan-tampan ini dan yang cantik-cantik. Orang kita niat belajar harus dibuka. Ini Dahlia Puspita ini mana? Atau rusak kameranya ya? Intinya nggak ada zaman sekarang HP-nya rusak, kameranya nggak nampak apa-apa dong. Iya kan? Apalagi zamannya selfie sekarang. Oke, dia jawab. Apa? Bu, izin bentar, Bu. Kenapa izin? Mau pulang, Bu. Mau pulang, emangnya lagi di tempat kerja? Ini, iya, Bu. Baru pulang kerja, Bu. Diki, Bu. Ya udah, berhenti aja di situ. Aduh. Nah, Lagi jamret, Bu, HP-nya, Bu. Kalau di jalan, ini kayaknya sepertinya nggak di jalan kok. Lagi di gedung. Jalan, Bu, nih, Bu. Nah. Di jalan, Bu. Di Kim, Bu. Oh, gitu. Kenapa kalian ngambil jam kuliahnya jam 17.30? Kapan belajarnya? Ambil jam yang 19, biar sudah pulang ke rumah, ya kan? Oke, gitu. Gimana, ya. Bu? Jadi siapa tadi yang mau permisi pulang? Orang kita masih baru masuk kok permisi pulang. Enggak, Bu. Sekalian dengar ngejum, Bu. Oh iya, oke. Ya udah, siapa yang mau menjawab apa itu statistik dan apa itu statistika? Kita lanjut aja. Ya silakan kalau yang mau sambil jalan pakai earphone juga nggak apa-apa. Nanti asal jangan lupa aja diklesonin sama orang nggak denger, ya kan? Ayo silakan, siapa yang sudah siap-siap untuk menjawabnya? Ibu mau tahu, ini pretest ya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Ibu mau tahu satu persatu dari kalian. Kita belajar berkomunikasi. Jangan aja bisa menulis aja, tapi menjawab suatu jawaban yang dengan susunan kata yang baik dan benar itu agak sulit. Jadi disinilah tempat kita untuk belajar. Mana tahu nanti kalian jadi kepala desa, ya, jadi camat. Nah, kalian kan akan memberikan pidato sama orang. Setidaknya kalau yang laki-laki itu akan memberikan wejangan sama anak-anaknya. Tentunya kalau bahasa kalian itu bagus dan teratur, orang akan menyimak perkataan kita, ya.
Silakan. Sriani Salsa Putri, apa sudah ada jawabannya yang Ibu tanya tadi? Apa Bu, itu izin jawab, Bu. Iya, boleh. Bima Satria, silakan. Silakan. Statistik adalah Ya. ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, dan mengelola data. Terus? Statistika, Bu. Tapi kalau statistik, hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, Bu. Bolehkah? Harus grafik? Harus Nggak grafik? mesti, Bu. Bisa, Oh, nggak mesti, Bu. Bisa jadi Iya. tabel. Iya. Boleh. Intinya Terima apa? kasih, Kalau Bu. statistik itu adalah datanya ya. Apakah kalian ini tersusun di sini dengan gambar-gambar ini merupakan juga statistik? Iya, Bu. Termasuk, Bu. Karena dia menampilkan data, Bu. Iya, betul sekali. Ada yang mau menjawab lain dengan jawaban dan bahasanya sendiri? Ya, tentunya arahnya itu sama. Iya, siapa? Tuti Nurbiani, Bu. Si Tuti. Oke, silakan. Statistik yaitu kumpulan data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari dalam statistika. Sedangkan Ya. statistika merupakan datanya, Bu. Statistika merupakan datanya. Kalau statistik yang dipelajari. Statistik dipelajari dalam statistika. Oke, ada mau istilahnya menanggapin jawaban dari situ Tinur Biani. Ada yang mau ini menanggapin apakah jawaban itu memang tepat atau tidak? Atau memang kalian juga asisi dengan jawaban dia ataupun presentasi dia? Boleh-boleh aja. Nah, ayo siapa yang mau menambahkan, menegaskan kembali? Angril Anugraini. Ayo, menurut kamu apa? Silakan. Ada yang mau nambahkan lagi? Oke. Jadi Ibu lengkapin ya. Kalau statistik itu adalah suatu data yang mana kadang bisa disusun, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, atau hanya tulisan begitu saja, disusun sesuai dengan keinginan orangnya yang sudah disepakati ya secara bersama. Kalau dalam distribusi frekuensi itu bagaimana ya. Jadi cara-caranya untuk menyusun data-data tersebut, baik itu dalam bentuk tabel, grafik, ataupun yang lainnya, itu dinamakan metode statistika. Ya. Jadi metode statistika itu adalah suatu ilmu ataupun pengetahuan yang digunakan untuk menyusun data statistik sesuai dengan aturan-aturannya. Ya. Jadi bisa terbedakan ya. Secara singkat kita bisa jawab pertanyaan itu. Statistik adalah datanya. Kalau statistika adalah metodenya ataupun pengetahuannya ataupun caranya. Bisa dipahami semuanya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Lantas tentunya punya manfaat dong. Kenapa kita harus belajar statistika? Manfaatnya apa, Rizky Ramadan? Apa manfaatnya? Untuk data itu sendirilah, kalau kita sudah menyusunnya dengan baik. Apa manfaatnya? Rizky Ramadan? Atau si Wisnu Anggareksa? Manfaatnya apa? Misalnya kamu punya data dari kampung menjauh di sana. Pakai sele-sele kertas lembar acak-acakan. Kamu itu gampang nggak nyarinya? Si Wisnu. Gampang nggak nyarinya? Misalnya nama temennya A. Awalnya beracak ditulisnya A belakangan, A duluan, B belakangan. Gampang atau tidak? Enggak, Bu. Tentunya Jadinya akan asal-asal gitu, susah. Bu. Iya kan? Kalau A misalnya A huruf abjad pertama itu nanti A, AB begitu kan? Nah, itu kan Iya, Bu. merupakan
ciri ataupun statistik dalam menyusun data. Jadi manfaatnya apa? Supaya mempermudah kita untuk melihat data tersebut ataupun menganalisisnya bisa gampang. Kalau berserakan angkanya yang besar campur aduk, mau kecil mau besar, kita ini yang nilainya 100 Terapi gitu kan, Bu. berapa? Yang nilainya di bawah 100 berapa? Beraduk pusing sendiri. Jadi statistika itu cara mempermudah kita. Makanya ada sebagian orang untuk belajar statistika kok nggak mau, kok pusing malahan. Padahal itu adalah suatu cara supaya kita itu dipermudah, ya, dipermudah untuk mengetahui data-data yang jumlahnya banyak. Apalagi zamannya sekarang, kita nggak harus berhitung panjang lebar. Kita banyak software-software yang membantu kita untuk menghitung suatu data tertentu. Yang dipelajari di sini adalah konsepnya. Konsepnya untuk menghitung itu rumusnya bagaimana? Kalau dia sudah banyak, kita menggunakan alat bantu. Alat bantunya komputer yang sudah disediakan dengan segala fasilitas yang ada. Tapi setidaknya kita tahu konsep pengerjaannya. Misalnya data itu mewakili satu perwakilan. Tentunya kita harus bisa menghitung. Data itu dihitung harus dengan cara bagaimana. Gitu ya. Jadi itu salah satu manfaatnya. Ada yang bisa mau menambahkan apa manfaatnya lagi? Ada? Sabina, Balkis, mau menambahkan? Boleh ditambahkan. Ya. Nah, kalau mau menambahkan jawab. Lantas, kenapa kita harus belajar statistika kayak orang sistem informasi ini? Kenapa sih kalian harus belajar statistika di semester awal lagi, semester 2? Ayo, apa? Kenapa potensi utama itu membuat suatu kurikulum? Kurikulum dari mata kuliah kalian itu ada probabilitas dan statistika di semester 2. Apa sih tujuannya? Yuk. Tentunya punya tujuan dong. Oh, aku belajar statistika itu. Tujuannya untuk apa ya? Jadi sesuatu itu, kalau dia tujuannya nyata, itu akan lebih mudah. Kalau kita mau pergi ke sekolah atau ke kampus, tujuannya apa? Kalau nggak tahu tujuannya, kita ngawur aja. Bahkan kita nggak akan dapatkan sesuatu yang baik dan yang maksimum. Jadi tujuannya itu apa? Yuk. Tentunya banyak ya tujuannya. Kalau kalian misalnya di sistem informasi ini, data-data itu disusun, melihat data, susunan apa, itu kan harus menggunakan susunan statistik yang nyata. Udah gitu untuk pada saat nanti kalian menyusun skripsi, itu ada pengolahan data, yang mana kalian harus menyusunnya sesuai dengan aturan-aturan yang diinginkan dan yang sudah disepakati. Kenapa? Karena di statistik itu punya simbol-simbol tertentu, yang tentunya kita tidak akan menemuinya di dalam kenyataan hidup kita. Misalnya kita kan kenal statistik ya, kita sudah selalu berinteraksi dengan statistik. Contohnya saja pengukuran-pengukuran, mengambil rata-rata suatu jumlah, ya, jumlah tertentu, rata-ratanya berapa. Tapi kan kita tidak menggunakan suatu simbol-simbol tertentu. Nah, tapi di metode statistika ini ada suatu simbol-simbol yang kalian harus ketahui, yang mana simbol-simbol tersebut sudah disepakati secara internasional. Contohnya saja, misalnya sigma. Sigma itu adalah jumlah, ya, kalau kita di kehidupan nyata, masa kita bilang sama teman sebaya kita di pasaran, sigma buah apel itu berapa? Malu kan paling ketawain orang. Ternyata kalau di statistika itu sigma itu artinya kan jumlah atau total keseluruhan ya. Nah, jadi kan bahasa itu yang sudah disepakati, ya, disepakati bahwasanya kalau tanda sigma itu adalah total dari jumlah suatu penjumlahan tertentu ya. Jadi simbol-simbol itu yang harus kalian ketahui. Jadi bukannya pusing, tapi itu adalah mempermudah kita. Itulah salah satu kenapa sih. Nah, ada gitu kalian itu nanti kalau menyusun skripsi, itu nanti menganalisis datanya,
apakah penelitian kita itu valid atau tidak, menyimpulkannya secara statistika itu menggunakan itu tadi ya, analisis data. Lantas jenis-jenis statistik itu ada jenis-jenisnya ya. Jadi kalian bisa buka dulu apa itu namanya, materi kalian download dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendownloadnya. Apa itu jenis statistik dan karakteristiknya, ya? Nah, coba silakan dulu. Dia apa ya?
Sudah di-download semuanya? Sudah? Apa itu jenis-jenis statistik? Statistik ada namanya statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Begitu bukan? Jadi kalau statistik parametrik itu karakteristiknya itu kenapa? Ya. Dan yang non-parametrik itu juga seperti apa? Gitu. Udah dibaca? Nah, coba dijelaskan ke Ibu. Aprilia Paradita. Statistik parametrik dan statistik Bentar Bu, baru ke download. Oh ya. Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Statistika parametrik yaitu merupakan bagian dari statistika inferensia yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Iya. Terus? Sedangkan statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Iya, jadi yang satu itu kalau yang parametrik dia memikirkan misalnya sampelnya berapa, datanya berapa, itu terhitungkan dengan benar-benar. Tapi kalau statistik non-parametrik dia simpulannya secara keseluruhan. Secara globalnya. Jadi biasanya pada saat pengolahan data, itu kalau kita tidak bisa menggunakan, misalnya kita menggunakan SPSS, itu kalau datanya itu tidak bisa masuk dan tidak valid, misalnya kita menguji normalitas data, secara parametrik dia tidak bisa karena ada pencilan data, maka kita gunakan non-parametrik. Non-parametrik nanti itu ada item-item menunya yang menunjukkan ke situ,
Kalau kita masukkan ke data non-parametrik, nanti bisa diolah data tersebut. Karena dia menghitungnya itu secara global, nggak per satu-satu persil. Kalau si parametrik itu per satu-satunya. Jadi kalau kita mau mendapatkan kevalidan dari suatu data yang kita itu biasanya agak bermasalah, agak susah, dan tidak valid-valid. Jadi inilah yang sering membuat stres mahasiswa pada saat mengolah data. Jadi kalau kita piawai ataupun bijak, itu bisa kita datanya kita, kalau yang pencilannya kita buang aja. Kalau kita punya data yang terpencil, itu nggak perlu diikutkan. Kita buang. Jadi data yang bagus itu adalah yang data yang merata, tidak terpencil-pencil nilainya. Jadi kalau pada saat pengolahan data, kalau udah ada data semacam itu, kalau kita mau data kita menggunakan parametrik, pencilan data itu harus dihilangkan. Jadi kalau kita nggak mau, kita pakai non-parametrik. Nah, oke? Jadi bisa terbedain ya. Nah, coba jenis-jenis statistika yang lain tadi. Karakteristik dari statistika inferensial itu karakteristiknya seperti apa? Ayo, dibaca lagi coba. Apa karakternya? Apakah dia berdasarkan sampel? Apakah dia berdasarkan analisis datanya? Gitu. Jadi itu ada poin, ada tugas, coba kalian buka. Itu ada 10, tugasnya ada 10 pertanyaan. Ya, jawabannya itu adalah A, B, C, D. Kalian bisa memilih. Nah, kalian jawab. Nanti jawabannya itu kalian kirim ke learning. Dan ini waktu kita sampai jam berapa? Jam 19 ya? Tapi 15, Bu. 15. 19.15. Intinya bentar lagi ini ajan maghrib ya. Ajan maghrib sebentar lagi. Jadi kalian perhatikan di situ jawabannya itu semua sudah ada di materi. Dan kalian nanti cocokkan. Kalau Ibu tadi di kelas siang mungkin waktunya jauh lebih banyak. Jadi bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi sekedar informasi materi sudah Ibu berikan, kalian baca kembali, kalian download itu semua supaya kalian bisa menjawab soal yang Ibu berikan tadi, ya. Dan Ibu berharap kalian mengirim jawaban setiap tugas yang Ibu berikan. Karena apa? Nanti pada saat Ibu menginput data tugas, Ibu itu ambil acak mau tugas 1, tugas 2 atau tugas berapa. Misalnya ada 5 tugas yang Ibu berikan dalam 1 semester. Ibu nggak lihat itu 1, 2, 3 gitu demikian, Ibu acak nanti tugas yang mana yang Ibu ambil. Jadi bagi yang nanti pas yang tugas 3 dia tidak mengerjakan tugas tersebut, berarti nanti dia tidak punya nilai tugas. Ya, karena Ibu anggap kalian dari 5 ini mengirim tugasnya. Ya. Jadi jangan nanti bertanya kalau seandainya nilai tugas saya kok bisa nggak ada. Itu karena pada saat Ibu ambil data kalian tidak ada, ya, karena ini udah sangat mudah banget ya kita di saat Zoom ini ya itu daring, kalian mau nyontek saat ujian mau apa, Ibu kasih peluang yang besar, cuma nanti paling soalnya ditambah lebih banyak, ya. Jadi sebenarnya kesempatan yang ini adalah suatu belajar mandiri, ya belajar mandiri. Jadi untuk tugas itu Ibu harapkan setiap Ibu kasih tugas kirim jawabannya dengan baik. Dan upayakan pada saat mengirim tugas itu, jangan sampai 5 file itu satu-satu. Jadi satukan dalam satu file. Halaman 1, 2, 3 itu dalam satu file. Misalnya PDF ya, dalam 1, 2, 3. Jadi Ibu bukanya satu udah dapat 5 scan-nya itu. Jadi nggak bolak-balik buka data. Itu ya. Sepakat ya? Paham ya di situ? Bisa dimengerti kan? Ya, jadi untuk pertemuan hari ini, kontak kuliah kita kalian baca di RPS, itulah yang kita pelajari nanti, dan apa yang diinginkan oleh kampus potensi, dan inilah statistika dan konsep dasarnya semacam itu. Ya, untuk kedepannya nanti kita akan mempelajari materi-materi yang lainnya. Dan nanti kalau seandainya kita sempat, Ibu akan kasih kalian sedikit praktek statistikanya menggunakan SPSS, ya. Zoom, Ibu pandu dengan apa, itu akan bisa lebih mantap lagi, ya. Ibu kira sampai di sini
Bagi temennya yang belum list absensi mungkin lagi di jalan, segera list absensi karena Ibu akan tutup portal. Ya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.